Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tang San berhasil menggabungkan semua skill Bloodline ke seni Xuan Tiangongnya. Singkat cerita, Tang San dan sang guru pun kembali ke kota Serigala Angin. Sementara Wang Yanfeng pergi ke tempat lain, Tang San malah mengejek teman seperguruannya hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Cerita berlanjut dengan Wang Xiaolei yang bertanya kenapa hari ini Tang San begitu agresif. Bukankah ini cuma latihan biasa? Lantas, kenapa hampir melukai rekan sendiri? Dengan tenang Tang San menjawab kalau ia hanya menginginkan supaya kultivasi teman-temannya berkembang lebih cepat. Selesai berbicara, Tang San langsung menantang Wang Chao dan Wang Zong untuk bertanding dengannya. Sama seperti Wang Xiaolei, kedua pemuda tersebut langsung dikalahkan dengan mudah. Beruntung, pertarungan terpaksa dihentikan dikarenakan Wang Yanfeng sudah datang. Melihat ketiga muridnya terkapar, Wang Yanfeng tak dapat menahan amarahnya sebelum bertanya kenapa ini bisa terjadi. Memanfaatkan kondisi ini, Wang Xiaolei mengadu kalau Tang San telah mengalahkan mereka bertiga. Dengan kondisi mereka saat ini, ia pun berharap kalau Wang Yanfeng tidak memihak Tang San. Dan berdasarkan perkembangan Tang San yang terlalu cepat, Wang Xiaolei beranggapan kalau gurunya tersebut sudah pilih kasih dalam mengajar. Mendengar hal itu, Wang Yanfeng berbalik badan sebelum memandang Tang San. Tang San yang peka pun langsung mengungkapkan bahwa ketiga Wang bersaudara harus tumbuh lebih cepat. Jika tidak, bahkan ia khawatir kalau kedepannya mereka tak akan menjadi pengikut resmi. Wang Yanfeng terdiam sejenak dan memikirkan kalau padahal dirinya berpesan supaya Tang San low profile. Dan karena sudah demikian, Wang Yanfeng menyuruh bahwa kedepannya Tang San yang akan mengajari mereka bertarung termasuk Mu Sui. Dan ya, seperti yang bisa kita tebak, jelas saja ketiga anak tersebut terherman-herman dengan ucapan Wang Yanfeng barusan. Namun apa boleh buat, bagaimanapun juga seorang murid harus mematuhi perintah guru. Sementara anak-anak lainnya belum selesai terherman, Wang Yanfeng memanggil Tang San untuk mengikutinya ke lantai 2. Yang setibanya mereka di sana, Wang Yanfeng pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, Tang San meminta gurunya tersebut supaya mencarikan informasi detail tentang kota Serigala Angin, dimulai dengan jumlah staf, usia, dan di ranah apa sajakah mereka. Tujuannya, Tang San ingin lebih mudah menganalisa lawan. Wang Yanfeng yang mendengar ucapan barusan nampaknya ia tak bisa menahan ekspresi terkejut. Dalam pemikirannya, menyelidiki klan monster bukanlah hal yang mudah. Namun belum sempat berkata-kata, Tang San menambahkan bahwa jika ingin menjadi kuat, maka kita harus mengetahui batas kemampuan diri sendiri dan seperti apa kekuatan lawan. Setelah sekian lama berunding, Wang Yanfeng menyuruh Tang San untuk beristirahat di kamarnya. Bertepatan saat Tang San pergi, diperlihatkan Wang Yanfeng yang galau brutal memikirkan perkataan Tang San. Bukan apa-apa, diketahui kalau tugas Wang Yanfeng selama ini hanyalah mengurus pengikut lainnya. Bagaimana mungkin dirinya bisa mencari info detail klan Serigala Angin, sedangkan bertemu dengan imam besar saja ia sudah ketar-ketir. Sementara di sisi lain, Tang San yang meditasi tiba-tiba dihampiri Wang Zong. Tanpa berbasa-basi, Wang Zong langsung menanyakan kenapa Tang San begitu kuat. Menanggapi itu, Tang San menjawab bahwa dengan bakat dan kerja keras, siapapun bisa menjadi kuat. Di keesokan harinya, Tang San mengajari anak-anak yang lainnya akan beberapa teknik rahasia sekte Tang. Setiap masing-masing dari mereka diajarkan kemampuan yang sesuai. Wang Zong yang kurus diajarkan teknik langkah bayangan hantu. Wang Chao yang paling tinggi diajarkan teknik cakar penghisap naga. Dan Wang Xiaolei diajarkan teknik tangan Xuan Tian. Perlu diketahui kalau beberapa teknik rahasia sekte Tang membutuhkan dukungan seni Xuan Tiangong. Namun Tang San sengaja tidak mengajarkan teknik tersebut karena ditakutkan berbahaya bagi mereka. Hal itu dibuktikan saat Tang San diam-diam mengajari musuh seni Xuan Tiangong. Alhasil Bloodline gadis tersebut kacau dan nyaris kehilangan kultivasi. Oleh karena itu, Tang San berteori antara dirinya yang memang sangat berbakat
atau seni Xuan Tiangong harus dilatih saat seorang belum membangkitkan Bloodline. Entah teori mana yang benar, intinya Tang San tak mau mengambil resiko dengan mengajarkan teknik yang sesuai saja. Teruntuk Muswe, teknik yang paling cocok dengannya ialah langkah bayangan hantu. Dan karena bakat Muswe lebih menonjol dari tiga Wang bersaudara, membuat Tang San lebih mudah mengajarinya. Meskipun demikian, Muswe tetap ada kekurangan, yaitu fisiknya tak sekuat tiga anak lainnya. Dan ya, di bawah bimbingan Tang San, sekarang 4 anak tersebut nampak lebih kuat dan berkembang dengan pesat. Di malam harinya seperti biasa, Tang San diam-diam keluar kamar dan berkultivasi di gedung lantai 2. Selain melatih teknik spiritual barunya, dia juga menguji kecepatannya seberapa tinggi peningkatannya antara kota Serigala Angin ke kota Kerry. Yang setelah selesai, pemuda tersebut beristirahat sebentar sebelum kembali ke rumah lagi. Di sini Tang San berpikir bahwa alangkah baiknya jika dirinya memiliki kemampuan terbang. Sayangnya saat kompetisi tabrakan kemarin tak ada monster yang kemampuan alaminya berhubungan dengan terbang. Pernah menyerap iblis yang bisa terbang, namun ternyata iblis elang memiliki kemampuan bawaan pada ketajaman mata. Tidak ada hubungannya dengan terbang. Lantas kenapa elang kemarin bisa terbang? Jawabannya, namanya juga elang. Kan kasus kalau gak bisa terbang. Setibanya Tang San di kamar, ia pun melanjutkan meditasi. Dan ya, berkat latihan setiap hari ditambah lagi ia merupakan MC, seni Xuan Tiangongnya akhirnya nerobos ke tingkat 4 puncak. Sayangnya Tang San tak akan mungkin bisa nerobos tingkat 5 dikarenakan ada sebuah penindasan. Untuk itu, dia pun berencana akan mencari monster tingkat 5 demi mengambil Bloodline-nya. Tepat ketika Tang San beranjak dari tempat tidur, lantas ia tak sengaja mendengar suara aneh dari lantai atas. Sebenarnya ia sudah sering mendengar suara aneh atau lebih tepatnya suara genjat-genjot, namun ia tak pernah menghiraukannya mengingat itu pasti Wang Yanfeng dan Qiu Jing lagi adu gabrut. Akan tetapi suara kali ini terdengar berbeda yang membuat dirinya menjadi penasaran. Tak lama, Tang San pun langsung bergerak keluar sebelum memandang kamar Wang Yanfeng. Dan ya, dugaan Tang San nampaknya benar saat ia mendapati akan adanya penghalang elemen angin yang memiliki aura pertarungan. Kemudian perlahan Tang San memanjat dinding barulah mengintip jendela. Dan benar saja, diperlihatkan manusia tingkat 5 yang memiliki transformasi Dewa Iblis. Sementara itu, Wang Yanfeng juga mengeluarkan transformasi Iblis Serigala Anginnya, begitupun dengan Qiu Jing. Melihat sepasang kekasih tersebut bertindak agresif, pria yang memakai topeng harimau itu pun menyapa sebelum memberi isyarat bahwa ia bukanlah ancaman. Tang San yang mendengar ucapan barusan, dirinya sebisa mungkin menahan auranya supaya tidak ketahuan. Dirasa pria misterius itu so asik dan sok kenal, Wang Yanfeng bertanya, siapa namamu, di mana rumahmu? Meski terdengar ceringe, pria itu tetap menjawab bahwa ia terlahir untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk kebangkitan umat manusia. Mendengar hal itu, Wang Yanfeng dan Qiu Jing tak dapat menahan kehermanan. Begitupun dengan Tang San yang berada di luar. Berdasarkan kalimat yang diucapkan barusan, tak lain dan tak bukan bermaksud dengan penebusan. Pria itu pun membenarkan kalau dia memang dari anggota penebusan. Adapun alasan ia mengetahui tempat Wang Yanfeng karena Gui Gui yang merupakan adiknya memberikan informasi ini. Plot twistnya, ternyata Gui Gui juga anggota penebusan. Meski masih tak percaya, Wang Yanfeng bertanya, apa yang kamu inginkan? Pria itu menceritakan kalau umat manusia di benua ini terus ditindas oleh ras yang lebih kuat. Bahkan sebagian dari mereka kekurangan makanan dan dipindah alamkan dengan sesuka hati. Lantas, apa pendapat Wang Yanfeng tentang hal ini? Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya sebelum menjawab bahwa apanya yang harus dilakukan. Berdasarkan ras roh dan ras monster yang sangat kuat, maka berhadapan dengan mereka sama saja dengan mengantar nyawa. Mendengar jawaban itu, pria tersebut mengingatkan kalau kita memang belum memiliki kualifikasi untuk melawan mereka. Namun apakah kita mau ditindas secara terus-menerus? Ingat, alasan umat manusia bisa bertahan sampai sekarang karena mereka memiliki transformasi Dewa Iblis. Selain itu, umat manusia memiliki dendam yang mendalam dengan klan monster. Ya, setiap ada yang berhasil membangkitkan Bloodline-nya, maka ibu mereka akan dikorbankan dan dijadikan bahan persembahan. Nah, dengan banyaknya pengorbanan umat manusia, apakah Wang Yanfeng masih tutup mata? Pria itu menambahkan bahwa pengorbanan umat
manusia di luar sana tidaklah main-main. Bahkan ada anggota wanita yang rela mendekati klan monster dan dianukan. Tujuannya supaya anak mereka bisa memiliki transformasi dewa iblis. Bahkan sekalipun itu mengorbankan nyawa sang ibu, dirinya sama sekali tidak memiliki keraguan mengingat ini demi kepentingan umat manusia. Bukannya tercerahkan, Wang Yinfeng malah adu nasib dengan mengungkapkan kalau kamu tak perlu berkata banyak. Apapun yang dikatakannya barusan, Wang Yinfeng sudah melihat selama bertahun-tahun. Jika Wang Yinfeng sudah melihat banyaknya pengorbanan umat manusia, lantas bagaimana pemikirannya? Apakah hanya berdiam diri? Dengan sungguh-sungguh pria itu mengajak Wang Yinfeng untuk bergabung. Ia pun yakin kalau anggota penebusan sangat membutuhkan orang seperti Wang Yinfeng. Wang Yinfeng tertawa sebelum menyampaikan kalau transformasi dewa iblis yang umat manusia andalkan memanglah hebat. Namun jika dibandingkan dengan ras roh dan ras monster, perbandingannya masih sangat jauh. Umat manusia paling hanya bisa memindah alamkan beberapa ras monster. Lalu apalagi yang bisa mereka lakukan? Dengan tenang pria itu menjawab kalau sebelum bergabung dirinya juga memiliki pemikiran yang sama. Dalam hatinya hanya ada balas dendam dan balas dendam. Namun setelah bergabung ternyata pikirannya salah. Anggota penebusan tidaklah sesederhana itu. Dan yang paling penting, anggota penebusan bertekad kuat ingin membuat umat manusia menjadi lebih baik. Perkataan saudara Wang benar. Saat ini kemampuan umat manusia masih sangat terbatas. Akan tetapi jika kita terus bekerja keras, yakinlah bahwa suatu saat nanti umat manusia akan melihat cahaya. Hati Wang Yinfeng seketika bergetar saat ucapan itu sampai ke telinganya. Dia seakan-akan merasa bersalah atas keegoisannya. Namun sebelum bergabung, ia bertanya terlebih dahulu perihal apa konsekuensinya setelah ras roh dan ras monster mengetahui anggota ini. Nah, kalau masalah ini Wang Yinfeng tak perlu khawatir. Diketahui kalau selama bertahun-tahun anggota penembusan tak pernah ketahuan. Dan jikalau ada satu anggota yang tertangkap, maka anggota tersebut lebih memilih mendiskonkan umurnya ketimbang memberikan informasi. Mendengar hal itu, Wang Yinfeng menghela nafas panjang sebelum bertanya bahwa jika dirinya bergabung, apa yang harus ia lakukan? Pertanyaan kardus. Okelah, gue jawab, katanya. Karena ia sudah di sini, maka tujuannya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, Wang Yinfeng hanya perlu merawat umat manusia di kota ini dengan sebaik mungkin. Ceritakan kepada mereka tentang tujuan penebusan. Berdasarkan Wang Yinfeng yang merupakan seorang guru, harusnya tugas seperti ini bukanlah hal yang sulit. Adapun tujuan yang kedua ialah Gui Gui pernah bercerita tentang murid kakaknya yang begitu berbakat, yang mana pemuda itu sudah mencapai tingkat 4 di usia 9 tahun. Berita ini sudah tersebar bagi kalangan anggota penebusan, sementara dirinya ditugaskan membawa anak tersebut. Menyadari kalau maksud dari perkataan Gui Gui ialah Tangsan, lantas Wang Yinfeng yang awalnya tidak menyalahkan adiknya sekarang menjadi marah. Bukan apa-apa, usia Tangsan masih sangat muda, bahkan untuk sekedar menjadi pengikut saja dia belum resmi. Mengetahui kekhawatiran Wang Yinfeng, pria itu menenangkan sebelum mengungkapkan kalau saudara Wang tak perlu khawatir. Serahkan saja urusan ini kepada anggota penebusan. Terlebih, Tangsan harus diuji terlebih dahulu. Dan jikalau Tangsan gagal, maka ia tak layak menjadi anggota. Saat ucapan itu selesai, muncul sosok pemuda yang masuk dari jendela. Ia pun berkata, bagaimana kamu akan mengujiku? Melihat Tangsan yang tiba-tiba di hadapannya, pria itu pun refleks mengangkat tangannya. Namun setelah menyadari kalau itu adalah Tangsan, dirinya langsung menurunkan tangan. Meskipun demikian, matanya tak bisa bohong kalau pria itu tampak mengagumi Tangsan. Bagaimana tidak, sebelum Tangsan masuk, ia sama sekali tidak merasakan nafas apapun. Sementara Wang Yinfeng memberi isyarat agar Tangsan mendekatinya, pria itu menjelaskan kalau pertarungannya sangatlah sederhana. Tangsan cukup mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan jika Tangsan berhasil menyentuh tangannya, itu berarti tes sudah selesai. Sebelum bertarung, Tangsan meminta syarat terlebih dahulu. Namun jelas saja pria itu menolak mengingat Tangsan belum bergabung tetapi sudah minta syarat. Tangsan tidak menanggapi perkataan si pria dan melanjutkan ucapannya bahwa
Jika dirinya bergabung, maka ia ingin ditempatkan ke kota Kerry dan mendapatkan perlindungan yang aman. Muncul dua pertanyaan di hati si pria. Pertama, kenapa harus kota Kerry? Kedua, apa alasan Tang San mau bergabung? Karena tak mungkin memberitahukan kalau alasannya demi Mei Gongzi, Tang San menjawab bahwa alasan pertama karena ada Bibi Gui, dan alasan ingin bergabung karena ingin balas dendam. Ya, ibunya juga meninggal akibat klan monster serigala angin. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Saya Waring pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.